Ya perjuangannya seperti yang ada di podcast. Ci Olive menceritakan dari awal kita program hamil banyak banget gagal dan memang kenapa aku nggak mau ngomong karena lebih baik Olive lah yang ngomong sendiri dan memang kemarin tuh kita lihat waktu yang lebih tepat untuk ngomong karena udah lewat 3 bulan. Jadi kita tuh selalu gagal di 3 bulan awal kan. Nah itu kemarin usianya udah mau 6 bulan dan kita harapkan doa juga lah pasti dengan masyarakat supaya lancar karena kan masih nunggu 9 bulan masih deg-degan juga dan banyak gagal dan sebenarnya video itu kita bikin untuk ngasih semangat juga untuk semua pasutri yang sedang berjuang. Saya juga tuh baru tahu ya gara-gara seringnya gagal ternyata sesulit itu juga untuk punya keturunan dan bahkan seringnya wanita yang disalahkan kan. Sebenarnya kalau dalam hal itu nggak bisa. Jadi cowok sama cewek ini benar-benar mereka harus kerjasama. Yang cowok harus perbaiki pola hidup karena faktor dari cowok juga gede banget dan itu saya ngalamin gitu. Jadi jangan ada stigma lagi bahwa cewek-cewek ketika mereka sulit memberikan keturunan salahnya di mereka gitu loh. Seringnya kan begitu. Kamu menjaga Ci Olive sekarang seperti apa? Sudah seprotek apa? Saya kandangin dia ya. Ci Olive ya biasa aja, cuman hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Kayak untuk sekarang jangan terbang-terbang dulu, terus nggak perlu dulu ngelakuin kegiatan yang nggak perlu kalau dia lagi bosan ya jalan-jalan dikit aja, nggak usah terlalu jauh-jauh. Simple sih. Makanan gitu-gitu bang ada pantangan? Makanan sih? nggak ada ya, Ci Olive nggak ada pantangan, cuman ngidamnya aja yang unik ya. Apa tuh bang? Ngidamnya itu dia stroberi, gede, harganya 1 biji 100.000, mahal men. Terus dia ngidam buah-buahan banyak, terus dia ngidam berlian. Ci Olive itu kan nggak suka belanja barang mahal, dan ketika dia ngidam berlian itu bukan diada-adain kan. Jadi gue juga kayak ini anak sebenarnya gimana ya, maksudnya kok ngidamnya unik gitu ya gitu sih. Tapi bisa dikatakan diri sendiri setelah Ci Olive hamil sendiri ada merasa ngidam nggak sih? Oh gua enggak sih, gua kan nggak hamil ya. Kalau aku ngidam nanti aku punya rahim ya. Cuman Ci Olive itu ngidamnya nggak nyusahin aja. Jadi kalau dia ngidam nanti biasanya dia beli sendiri. Aneh banget tuh Olive itu. Jadi dia nggak nyuruh gue beli atau manja-manja ke gue, dia beli sendiri. Nanti dia pulang dia bawa nih apa yang dia ngidam itu, terus dia suruh gue makan. Yang cobain deh aku lagi ngidam gini gitu. Itu sih. Tapi bisa dikatakan tadi sendiri kan dirimu posting USG dan banyak loncat-loncat kayak lucu banget gitu. Saya bingung itu. Saya maksudnya kan gue setaunya ya kalau di USG gitu bayinya kan nggak lompat gitu kan ya, setahu saya ya. Makanya gue nanya ke netizen, nih kok bisa lompat-lompat ya gitu. Mungkin katanya cegukan ya. Cuman beberapa kali lompat. Sempat kemarin USG yang 4D, jadi kan ditekan pakai USG gitu, bayinya mukul, nonjok balik gitu katanya, kata Ci Olive sih. Gue nggak pernah boleh ikut ke ini, karena setiap kali gue ikut gagal kan. Artinya pantangan dulu ya. Nggak tahu gue. Itu pokoknya Ci Olive trauma juga ya, kamu harus ikut deh yang katanya. Ya udah. Dengan jenis kelaminnya cewek itu seperti apa sih gitu kan. Ternyata bakalan ada anak cewek sih gitu kan. Ya saya juga tuh ternyata kemarin pas podcast itu baru sadar, Ci Olive yang ngasih tahu sama anak-anak saya kalau saya itu sering ngomong dan menggambarkan kalau punya anak pertama saya itu cewek. Saya itu nggak sadar, mereka yang ngomong. Jadi saya selalu memposisikan anak pertama saya itu cewek. Nah, ya mungkin anak cewek karena bapaknya nakal ya, mungkin ya. Jadi bapaknya bisa lebih kalem, bisa lebih sensitif, lebih care sama cewek kan. Saya kan cuek orangnya kan. Ya mungkin itu aja sih. Ci Olive sering dandan seperti apa? Hah? Sering dandan sekarang. Iya. Sering make up. Sering makeup, dandan, terus beli perhiasan. Emang cewek, kalau anak cewek begitu ya? Saya baru tahu sih, pengalaman pertama lah, thank you lah. Maksudnya gue bisa ngerasain experience kayak gini kan pertama kali kan. Jadi gue menikmati banget. Udah ada persiapan apa bang? Nama gitu-gitu? Nama, saya dapat nama itu waktu di Itali sebenarnya.
Jadi waktu itu Cio Olive, saya lagi ke Itali, di WA, yang itu ada gereja yang sudah tua banget, ratusan tahun usianya, Duomo kalau nggak salah, Duomo ya, gereja Duomo ya, Duomo. Kamu ke sana dong, bakarin aku lilin, terus doain buat aku sama bibinya. Terus aku ke sana doain, tiba-tiba aku dapat nama. Iya, cuma aku belum bisa spill, nggak apa-apa ya. Terus aku dapat nama, terus kayak ada yang ngomong gitu kan, terus gue bingung, terus gue pulang, gue bilang sama Cio Olive, yang aku tuh pas di sana dapat namanya ini, artinya devoted to God. Artinya devoted to God. Awalnya saya nggak tahu artinya. Terus Cio Olive cari tahu, yang namanya bagus, artinya devoted to God katanya. Oh ya udah, kira-kira kamu oke nggak nama itu? Aku coba tanya mamaku deh gitu-gitu, dan oke sih. Tahu aneh banget dapat nama pada saat kejadian kayak gitu. Respon orang tua kalian gimana? Ya semua happy pasti. Ya terutama buat mama, ini satu kabar gembira juga, karena kan saya juga udah usia ya. Olive juga udah mau mendekati 40. Jadi kita tuh ngerasa banget pasutri lain yang posisinya sulit punya anak ya. Pasti berat ya. Kalau kita sekarang udah nggak ngelihat ke kita lagi, tapi kita ngelihat, oh kita ngerasain nih sulitnya punya anak nih. Maka kita kepengen membagi kepada pasutri lain supaya mereka jangan patah semangat dan jangan menyalah-nyalahkan, terutama jangan nyalain cewek. Karena kalau cewek itu belum bisa ngasih keturunan, jangan kita salahin, kita support dia. Karena hilangkan stigma bahwa ketika sulit punya anak, cewek nih masalahnya. Enggak juga, ternyata masalahnya di cowok saya. Karena kurang tidur, istirahatnya kurang, spermanya itu nggak bagus. Gitu. Bang, itu udah ada kabar anak? Hah? Udah ada sama baby? Belum ada. Udah ada? Belum ada. Oh, udah kepikiran apa kayak anak dan segala macam? Belum sih, kita nggak terlalu itu. Misalnya kan kayak si Olive kan 3 kali di Atma memang sekarang seperti apa sih dulu kesedihannya gitu sampai Waduh, kita nggak mau cerita sih sedih-sedihnya terlalu jauh. Karena gue yakin sedihnya pasti sedih banget. Cuma kita nggak mau terlalu tampilin itu. Karena tujuannya bukan menjual kesedihannya. Tapi tujuannya untuk melihat setelah kesedihan itu pasti selalu ada terang dan bahagia. Jadi jangan patah semangat aja. Gitu sih. Thank you ya. Bang, 2 pertanyaan. Apaan sih? Bang, dokter minta maaf yang menjadi kamu jadi panutan dia. Dokter? Dokter Richard. Oh, Dokter Richard, iya. Dia bilang dia minta maaf dan kamu jadi panutan dia. Oh. Sebagai podcaster. Saya pribadi itu salah satu orang yang selalu ngelihat Dr. Richard itu sangat potensial sebagai public figure ya. Dan kemudian merambah ke dunia podcast. Bahkan banyak banget orang tuh seneng banget dengan Dr. Richard ketika dia mereview skincare dan sangat edukatif dan menolong banyak sekali wanita di Indonesia. Kemarin ucapan saya itu bukan untuk menjatuhkan Dr. Richard. Ucapan saya itu karena sudah terlalu jauh aja. Dan saya takut nanti Dr. Richard malah kenapa-napa karena akhirnya dia nggak bisa ngerem hal itu. Dan saya bersyukur banget Dr. Richard ya mengucapkan maaf. Karena hal itu yang memang kita perlukan aja gitu loh. Nggak usah terlalu didrama-dramain banget. Dan saya pikir menjadikan saya panutan saya kurang pantas. Tapi saya pengen melihat Dr. Richard juga jadi bagus. Dan orang seperti Dr. Richard harus kita support dengan, ya kalau memang salah harus dikasih tahu salah kan. Cuma saya kan nggak mau perang sama Dr. Richard dan saya juga nggak pengen apalagi namain akhirnya jadi musuh-musuhan drama gitu, nggak perlu kan ya. Dan saya pikir Dr. Richard you're doing very good. Itu hal yang perlu lakukan dan kedepannya kalau lu ngelakuin salah, gue ngelakuin salah, kita semua perlu melakukan hal yang dewasa aja udah cukup seperti itu aja. Tapi gara-gara podcast sebenarnya kamu jadi puji-puji banget pemikirannya dewasa, terus gak aneh-aneh, podcast yang bagus. Pujian itu bukan buat gua, pujian itu untuk Dr. Richard, untuk orang-orang yang juga sama-sama menyuarakan bahwa hal seperti itu nggak bagus. Banyak kok influencer lain dan juga content creator lain yang berbicara sama seperti saya kok, bukan cuma saya. Saya hanya mewakilkan bagian dari itu aja, porsian saya kecil. Tujuan saya ngomong kayak begitu hanya satu. Saya melihat ada satu orang wanita, namanya Amy, orang Korea, dia kehilangan 4 anak, dia punya problem, dan jangan anaknya dilibatkan di dalam digital apalagi namanya
Di dalam wawancara, kalaupun dilibatkan jangan kalau bisa di blur dan biarkan mereka selesaikan itu di ranah pengadilan. Cukup seperti itu aja. Nah terakhir, Bu Ami kemarin sudah di Polda dan sudah masuk kasusnya di pengadilan Singapura. Iya. Buat kamu seperti apa sih? Ya good luck buat Bu Ami, juga buat suaminya dan juga buat keluarganya. Seperti yang aku selalu bilang, 16 tahun bersama pasti ada hal baik yang bisa kita lihat. Sekarang ini momen-momen emosional, mungkin untuk pihak suami dia bisa tune down dulu. Let's see what's bad and good yang bisa dilakukan, karena jangan ambil tindakan yang akhirnya lebih banyak buruknya. Kalau kita bicara tentang anak, tapi jangan lupa ego kita bisa ikut juga kan. Jadi lihat hal yang lebih banyak baiknya. Gitu. Oke, thank you. Thank you.